warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pencemaran air. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, easy on and easy on and it would. My people out there, my people out there, my people out there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. 1. Penyebab pencemaran air. Kedua, indikator tingkat pencemaran air. Ketiga, dampak pencemaran air. Keempat, upaya mengatasi pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pencemaran air. Setiap makhluk hidup memerlukan air, terlebih manusia. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas secara memasak, minum, mandi, dan mencuci. Oleh karena itu, dibutuhkan air yang berkualitas, baik dan bebas bahan pencemar untuk mencukupi kebutuhan. Pencemaran air merupakan masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air terganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran air. Pertama, limbah rumah tangga adalah limbah yang disebabkan oleh aktivitas rumah tangga seperti air buangan yang mengandung deterjen serta air dari kamar mandi, dapur, dan kakus. Yang kedua, limbah pertanian disebabkan oleh penggunaan pestisida kimia seperti DDT, dikloridifeniltrikloretana, dan pupuk fosfat secara berlebih. Limbah pertanian yang hanyut dan terbawa aliran air menuju perairan, seperti sungai, waduk, atau danau, dapat mengakibatkan pencemaran air, yakni terjadinya eutrofikasi. Yang ketiga, limbah industri, seperti limbah pewarna tekstil, hingga limbah yang mengandung logam berat, seperti timbal, raksa, arsenik, dan kadmium. Harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Logam berat merupakan zat pencemar yang sangat berbahaya. Dan yang kelima, limbah minyak dapat menyebabkan pencemaran air. Kecelakaan kapal tanker yang membawa minyak merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air oleh minyak di laut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang indikator pencemaran air. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran pada suatu sumber air. Parameter dasarnya yang menunjukkan air lingkungan telah tercemar yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika meliputi suhu, kekeruhan air, dan pH air. Air bersih memiliki ciri tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Parameter kimia meliputi oksigen terlarut dan kandungan zat-zat kimia berbahaya. Air yang tercemar biasanya memiliki DO rendah dan BOD tinggi serta mengandung zat-zat kimia berbahaya. Parameter biologi memiliki kandungan bakteri Escherichia coli di dalam air. Air yang bersih harus bebas dari bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dampak pencemaran air. Yang pertama, menurunnya kualitas air sehingga tidak layak dikonsumsi, baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian, maupun industri. Yang kedua, munculnya wabah penyakit karena air yang kotor, seperti kolera, disentri, tifus, dan diare. Yang ketiga, blooming algae, yaitu
meningkatnya populasi alga yang beracun. Yang keempat, ada penyakit akibat pencemaran logam berat. Contohnya penyakit minimata akibat air raksa. Yang kelima, ada biomagnifikasi, yaitu apabila zat polutan masuk ke rantai makanan dan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Contoh yang terkenal adalah DDT. Dan yang terakhir ada eutrofikasi atau pengayaan unsur hara akibat deterjen dan pupuk fosfat. Dan eutrofikasi mengakibatkan berkurangnya kadar oksigen terlarut pada perairan sehingga menyebabkan organisme lain berada di tempat tersebut mati karena kekurangan oksigen. Eutrofikasi juga mengakibatkan pendangkalan perairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan upaya mengatasi pencemaran air. Yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari perumahan atau permukiman penduduk. Yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, mewajibkan pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang ke laut atau ke sungai. Yang keempat, melarang pembuangan sampah ke sungai. Yang kelima, menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Yang keenam, mengurangi penggunaan deterjen berfosfat. Yang ketujuh, setiap rumah sebaiknya dilengkapi dengan septic tank. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.